Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirazada Ivana dengan NBI 11 12 00 00 52. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik kelas R pada tugas pertemuan minggu kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan good governance melalui format reformasi birokrasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara. Inti masalah: bagaimana perwujudan good governance melalui format reformasi birokrasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara? Aktor dalam masalah tersebut. Reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan publik sebagai salah satu tuntutan reformasi telah menjadi awal timbulnya kesadaran akan mekanisme pelayanan publik dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk menata sistem pemerintahannya. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan guna menghadapi tantangan globalisasi. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance atau tata pemerintahan yang baik. Hubungan aktor dalam masalah tersebut. Ada 3 alasan yang melatar belakangi pemikiran bahwa birokrasi publik dapat mendorong pengembangan praktik good governance, yaitu yang pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholder. Yang kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance dalam melakukan interaksi yang sangat intensif. Yang ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance dapat diterjemahkan secara sederhana melalui pelayanan publik. Ketiga alasan tersebut mengindikasikan bahwa birokrasi dalam bentuk pelayanan publik akan mengarahkan pada pembentukan good governance, dan hal ini akan dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik dengan adanya komitmen dan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Karena good governance yang efektif memerlukan adanya alignment atau koordinasi yang baik dan integritas profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Berdasarkan hal di atas, maka penulis memiliki ketertarikan terhadap reformasi birokrasi publik di Indonesia. Alasan yang pertama, yaitu salah satu tuntutan masyarakat terhadap reformasi adalah reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, baik buruknya suatu pelayanan publik negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanannya. Berdasarkan hal di atas, maka tulisan ini berangkat dari pemikiran bahwa perubahan paradigma administratif akan berkaitan dengan aspek norma hukum dalam birokrasi publik pemerintahan. Kerangka solusi dan pemecahan permasalahan tersebut sesuai dengan konsep yang diambil dalam pokok bahasan. Yang pertama, hubungan masalah dengan konsep good governance yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service yang disebut governance atau pemerintahan kepemerintahan. Sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance atau tata pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resource for development and society. Sementara UNDP mendefinisikannya sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels. Berdasarkan definisi terakhir, maka governance mempunyai 3 kaki atau 3 legs, yaitu yang pertama, economic governance meliputi proses pembuatan keputusan atau decision making process yang memfasilitasi terhadap equity, poverty, dan quality to life.
Yang kedua, political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. Yang ketiga, administrative governance adalah implementasi proses kebijakan. Didasarkan pada pembagian di atas, maka birokrasi publik sebagai bagian dari hukum administrasi negara merupakan aspek penting dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik guna menciptakan good governance. Selanjutnya, peran masing-masing aktor dan hubungannya. UNDP atau United Nations Development Program mengemukakan bahwa karakteristik tata prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik good governance meliputi: yang pertama, partisipasi; yang kedua, aturan hukum; yang ketiga, transparansi; yang keempat, daya tanggap; yang kelima, berorientasi konsensus; yang keenam, keadilan; yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi; yang ke-8, akuntabilitas; yang ke-9, visi strategis. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, maka good governance memberikan pengaruh terhadap reformasi birokrasi publik dalam hukum administrasi negara. Solusi yang dapat diselesaikan oleh konsep Global Administrasi Governance memberikan pengaruh yang signifikan dalam reformasi birokrasi publik, terutama dalam merubah paradigma yang bersifat konvensional dalam penataan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur di Indonesia. Yang terakhir, dalam hal ini, aspek hukum administrasi negara merupakan bagian dari ranah hukum yang secara langsung terpengaruh dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi publik. Perubahan yang bersifat global ini didasarkan pada standar nilai yang bersifat universal yang dapat meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Konsekuensi dari peran serta tersebut adalah terdapatnya banyak pelaku, jaringan, dan institusi di luar pemerintah yang masuk dan mempengaruhi pengelolaan masalah dan kebutuhan publik yang real. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.